Abu Mahdurah ketika mengumandangkan azan itu suaranya kencang. Kenapa suaranya kencang? Karena suara kencang dalam azan itu akan cepat sampai kepada orang-orang yang ingin sholat untuk mengumpulkan sholat berjamaah pada saat itu. Sehingga Umar bin Khattab mengkhawatirkan kepada Abu Mahdurah. Kenapa Umar bin Khattab khawatir kepada Abu Mahdurah? Karena suaranya kencang, melengking itu khawatir pita suaranya rusak, pita suaranya pecah. Nanti nggak bisa azan lagi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustahabbu, dan disunahkan, ayyaj'ala asabi'aihi fi samakhai udunaihi, untuk meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya pada saat azan. Lima ruya Abu Jahifah, berdasarkan riwayat dari Abu Jahifah, qala, ia berkata, ra'aitu Bilalan, aku melihat Bilal waktu itu sedang melaksanakan azan, wa asba'ahu fi samahai udunaihi, dan kedua jari telunjuknya berada di kedua lubang telinganya pada saat beliau azan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kubbatin lahu hamra'u, berada di dalam kubah yang berwarna merah. Wali anna dzalika ajma'u lis-sauti, karena dengan kondisi meletakkan kedua jari telunjuknya di lubang telinganya itu lebih mengencangkan suara, lebih bisa mengumpulkan suara sehingga suaranya menjadi kencang. Wal mustahabu, dan disunahkan juga ayyur salafil adani, agar tidak buru-buru di dalam membaca kalimat-kalimat azan. Artinya azannya itu perlahan-lahan, jangan sampai terburu-buru, suaranya terlalu cepat, artinya tidak ada jeda seperti iqamah. Jadi harus pelan-pelan ketika azan, pelan-pelan, jangan sampai cepat-cepat. Wa yadkhulul iqamatu, sementara ketika iqamah itu jangan pelan-pelan. Kalau iqamah harus buru-buru atau harus cepat-cepat. Azan pelan-pelan, lambat-lambat maksudnya, iqamah cepat-cepat. Itu yang dilakukan oleh Bilal. Lima ruwiya an Abi Zubair, berdasarkan riwayat dari Abi Zubair, muadzinu Baitul Maqdis, dia adalah seorang muadzin di Masjid Baitul Maqdis, anna Umar radhiyallahu anhu qala, bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata, idza adzanta, apabila kamu mengumandangkan azan, fatursil, maka jangan buru-buru. Kalau azan jangan cepat-cepat. Wa idza aqamta fahdham, kalau melaksanakan qomat atau membaca qomat atau mengumandangkan iqamah untuk memulai sholat, jangan pelan-pelan seperti azan. Azan pelan-pelan, qomat lambat-lambat. Wali'anal adzana lil ghaibin, kenapa kok azan pelan-pelan? Karena azan itu memanggil orang yang pada saat itu belum hadir di situ. Fakanat tursilu fihi ablagu, maka pelan-pelan atau lambat-lambat menyampaikan azan itu lebih tepat, lebih bisa sampai kepada orang yang mendengarkannya. Wal iqamatu lil hadirin, sementara itu iqamah, kenapa kok dibaca cepat-cepat? Karena iqamah pada saat itu adalah dikhususkan untuk orang-orang yang telah hadir di situ untuk menjalankan sholat. Fakanal idraju fiha asbahu, oleh karena itu cepat-cepat di dalam menyampaikan iqamat itu lebih tepat. Artinya iqamat itu diucapkan dengan cara cepat itu lebih tepat, tidak dengan cara lambat seperti azan. Wa yakrahu at-tamtid,
ketika seseorang azan itu tidak boleh tamtid. Apa itu tamtid itu? Tamtid itu diulur-ulur. Tamtid itu dimain-mainkan, tidak boleh. Wahwa at-tamdid, yang disebut dengan tamtid itu adalah at-tamdid wa taghonni. Tamdid dan taghonni, yaitu dipanjang-panjangkan dan dilagu-lagukan, dimain-mainkan, itu nggak boleh. Wahwa tatrib. Apa itu tatrib? Tatrib itu adalah dibuat nyanyian. Jadi mengumandangkan azan itu tidak boleh dibuat nyanyian. 5 ruya an-rajulan, berdasarkan riwayat bahwa ada seorang laki-laki qala libni Umar, ia berkata kepada Ibnu Umar, inni la uhibbuka fillahi, aku mencintaimu karena Allah. Qala, lalu Ibnu Umar berkata, wana abghaduka fillahi, aku juga marah kepadamu karena Allah. Kenapa kok Ibnu Umar marah kepada orang tersebut? Kepada seorang laki-laki tadi? Innaka taghni fi adzanika, karena engkau bernyanyi-nyanyi di dalam menyampaikan azan. Pada saat mengumandangkan azan dibuat nyanyi-nyanyi. Qala Hammad, menurut Hammad, beliau menyampaikan at-taghni at-tadrib, yang disebut taghni itu adalah tadrib. Taghni itu bernyanyi-nyanyi. Jadi yang disebut nggak boleh di dalam melaksanakan atau mengumandangkan azan, itu azan dibuat nyanyian, tidak boleh. Wal mustahabbu ayyarfa'a sautahu, seorang muazin disunahkan untuk mengencangkan suaranya, menguatkan suaranya. Fil adani, pada saat ia mengumandangkan azan. In kana yu'adzinu lil jama'ati, kalau azannya itu adalah untuk memanggil jamaah, untuk memanggil orang banyak. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lil muadzini mada sautihi, orang muadzin itu diampuni dosa-dosanya sepanjang suaranya. Artinya sejauh mana suaranya dikumandangkan, itu diampuni dosa seorang muadzin. Wa yashhidu lahu kullu ratbin wa yabisin, dan azannya itu akan disaksikan semua makhluk, baik yang basah maupun yang kering. Baik yang kering maupun yang basah, semua menyaksikan azan itu. Wali annahu ablagha fi jam'il jama'ati, karena dengan cara mengencangkan suara seperti itu, menguatkan suara seperti itu lebih efektif untuk mengumpulkan jamaah atau untuk menyampaikan panggilan sholat itu kepada jamaah, orang-orang banyak. Wala yubadihu bihaitsu yashukku halqahu, tetapi tidak boleh ketika menyampaikan azan itu dengan suara yang keras itu, suara kerasnya itu sampai menyakiti halqahu, tenggorokannya. Tidak boleh yang seperti itu. 5 ruya anna Umar radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat Umar radhiyallahu anhu, sami'a Aba Mahdhurah, ketika Umar bin Khattab itu mendengar Aba Mahdhurah, waqad rafa'a sautahu, Aba Mahdhurah mengencangkan suaranya, melengking suaranya. Faqala lahu, lalu beliau bertanya kepadanya, amma khosyita antan syakka maritauka, apa kamu gak khawatir kalau pita suaramu rusak, wahai Abu Mahdhurah? Kira-kira begitu yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada Abu Mahdhurah. Qala, beliau menyampaikan, ahbabtu ayyasma'a sauti, aku lebih senang mereka mendengarkan suaraku. Artinya Abu Mahdhurah lebih senang pada saat azan orang-orang muslim mendengar suaranya, sehingga panggilannya nyampai. Fa'in asarra bil azani, kalau azannya pelan-pelan, lam ya'taddu bihi, maka azannya itu tidak diperhitungkan, artinya tidak sah. Li'annahu la yahsulu bihil maksudu, karena azan pelan-pelan itu berarti azannya tidak tersampaikan, azannya tidak berhasil. Sama dengan dikatakan tidak azan. Masa azan pelan-pelan, azan gak kedengaran suaranya,
seorang yang mengumandangkan azan, yang pertama orang itu suaranya harus keras, tetapi tidak sampai memecah atau merusak tenggorokannya, merusak pita suaranya. Kenapa kok demikian? Karena Abu Mahdhurah ketika mengumandangkan azan itu suaranya kencang. Kenapa suaranya kencang? Karena suara kencang dalam azan itu akan cepat sampai kepada orang-orang yang ingin sholat untuk mengumpulkan sholat berjamaah pada saat itu. Sehingga Umar bin Khattab mengkhawatirkan kepada Abu Mahdhurah. Kenapa Umar bin Khattab khawatir kepada Abu Mahdhurah? Karena suaranya kencang, melengking itu khawatir pita suaranya rusak, pita suaranya pecah, nanti nggak bisa azan lagi. Tetapi dijawab oleh Abu Mahdhurah, ternyata Abu Mahdhurah lebih senang suara azannya itu didengar oleh orang banyak daripada hanya sekedar pecah suaranya atau pita suaranya rusak. Ini yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab. Jadi seorang yang mengumandangkan azan, azan harus diucapkan dengan lambat-lambat, artinya tidak boleh cepat-cepat. Iqamah diucapkan dengan cara cepat-cepat, tidak lambat seperti azan. Dan azan diucapkan kencang-kencang, tetapi kalau iqamah tidak usah kencang-kencang. Kenapa kalau azan diucapkan lambat-lambat dan kencang-kencang? Karena azan untuk memanggil orang untuk berkumpul, dan saat itu orang belum berkumpul. Tetapi iqamah itu hanya untuk memberi tanda bahwa sholat akan dimulai dan orang sudah ngumpul di situ. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.